Jadi dalam diri manusia sendiri nanti terus kemudian ada dirimu, itu ada namanya nafsu, hawa nafsu. Dalam diri kita ada hawa nafsu. Yang kalau para ulama menyifatinya itu serem banget. Akhbath min sab'ina syaitana. Lebih serem daripada 70 syaitan. Nah, karena kalau hawa nafsu menggoda, itu memang sesuai dengan keinginan kita. Dan setan kalau menggoda, beda. Jadi mungkin ada para ulama mencermati bagaimana bedaan godaan syaitan sama godaan hawa nafsu diri kita sendiri. Kalau setan itu, dia sudah pengalaman dengan kejahatannya yang banyak. Jadi kalau ingin menjuruskan manusia, disuruh mabuk kok nggak mau mabuk, setan pergi, suruh yang lain nyuri aja deh. Gitu. Berarti kalau dari keinginan membuat satu kejahatan kok mudah berhenti, tapi dipindah kepada kejahatan yang lain, itu godaan syaitan, bisikan setan. Tapi kalau namanya hawa nafsu, terus karena ada diri kita, ada kemauan, terus itu saja. Pokoknya harus itu. Misal na'udzubillah, orang mau terpesona dengan urusan syahwatnya, dia dialihkan nggak bisa, kemanapun balik lagi ke situ, balik lagi ke situ, balik lagi melakukan kehinaan. Berarti hawa nafsu. Nggak terlalu penting mengetahui perbedaannya. Yang penting kita harus waspada, bahwasanya keharaman harus kita hindari. Apakah haram atas bisikan syaitan atau haram atas bisikan hawa nafsu. Cuman nafsu itu permasalahan dalam diri kita. Wa nafsu kallati baina jambayk. Nafsu di dalam dirimu. Nafsu dalam diri kita sendiri. Makanya nanti ada satu ilmu dahsyat yang luar biasa adalah ilmu memerangi hawa nafsu. Ilmu tasawuf. Memerangi hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratum bisu, yang namanya hawa nafsu senantiasa menyeru kepada kehinaan. Ilmu yang panjang tentang ilmu tasawuf, ilmu memerangi hawa nafsu. Al khair kullu khair fi mukhalafatil hawa. Bukankah kebaikan yang sangat baik adalah membiasakan diri untuk melawan hawa nafsu. Sehingga terus kita perangi hawa nafsu. Maratib-maratibnya hawa nafsu. Hawa nafsu, sehingga hawa nafsu yang amarah selalu memerintahkan kita. Kemudian akan berubah menjadi nafsu lawamah yang selalu kita tuduh. Wah, kita melakukan sholat sendiri, kita melakukan sedekah harus waspada. Jangan-jangan itu seruan hawa nafsu. Sehingga kita senang bersedekah, ternyata sama bibi kita tidak pernah membantu. Hawa nafsu. Oh, sering umrah bolak-balik, bibinya kelaparan, hawa nafsu. Hadir pengajian begini, suaminya ditinggal padahal suaminya baru pergi, hawa nafsu. Ajak suaminya, mana yang punya hawa nafsu? Ayo, halus ngajak kebaikan, tapi hawa nafsu. Kalau sama orang di luar bisa ketawa, getiwi, tapi sama suami keluar taring, hei perempuan, hawa nafsu. Ada suami di rumah direktur berwibawa, santun, lembut, mudah menyapa, sampai di rumah seperti monster, hawa nafsu, kebaikanmu. Harus kita memperhatikan, begitu dahsyatnya hawa nafsu di dalam diri kita. Sehingga ilmu tasawuf menjadikan kita adil. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.